Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Ini adalah materi kelas 8 bab kedua kurikulum 2013 revisi 2017. Yang kita pelajari hari ini adalah koordinat kartesius sendiri. Yang kedua, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang ketiga adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Yang pertama, koordinat kartesius. Ini gambar untuk koordinat kartesius. Kenapa sih kok dinamakan dengan koordinat kartesius? Sebenarnya kartesius itu adalah latinisasi untuk nama Descartes. Kita biasanya nyebutnya Descartes. Nama lengkapnya adalah René Descartes. Istilah ini diberikan untuk mengenang ahli matematika dan filsuf yang menemukan koordinat ini sendiri. Koordinat kartesius ini digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Lihat, koordinat X ini yang mendatar, Y ini yang vertikal. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut, sumbu X dan sumbu Y. Dulu sudah pernah belajar tentang koordinat kartesius ya. Saya mengulas lagi. Untuk menggambar koordinat kartesius diusahakan menggunakan kertas berpeta. Kenapa? Untuk memudahkan mengukur setiap titiknya. Karena setiap titik yang berjarak ini jaraknya harus sama. Yang pertama dilakukan adalah kita buat sumbu X dulu mendatar, terus buat sumbu Y yang vertikal. Titik potongnya ini adalah titik 0,0 atau kalau tadi disebut titik asal. Terus kalau sumbu X ini yang mendatar ini semakin ke kanan nilainya akan semakin besar, 1, 2 sampai seterusnya. Kalau ke kiri, semakin ke kiri dia akan semakin kecil, nilainya negatif, -1, -2 dan seterusnya. Kalau yang sumbu Y semakin ke atas, dia mulai dari angka 1, 2, 3, semakin ke atas semakin membesar. Kalau yang di bawah ini semakin ke bawah semakin kecil, nilainya negatif, -1, -2, -3, -4. Sudah ya. Terus ini juga diberi tanda jarak 0 ke 1 ini sama dengan jarak 1 ke 2, diberi tanda sret, terus diberi angka 1, 2, 3. Ini harus lurus dengan tanda ini ya, untuk memudahkan kita nanti menentukan titiknya. Selanjutnya, daerah koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama adalah kuadran 1 sebelah sini. Kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif sebelah sini. Daerah kedua kuadran 2, daerah sebelah sini X-nya negatif, Y-nya positif. Daerah ketiga disebut kuadran 3, sebelah sini X-nya negatif, Y-nya negatif. Daerah keempat disebut kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Selanjutnya, titik koordinat. Ini hanya mengulang saja. Mengulang, kalian menentukan titik koordinat, masih ingat nggak? Kalau saya punya satu titik di sini, saya sebutnya titik A. Titik A ini kalau dilihat dari sumbu X, diluruskan dengan sumbu X, dia lurus dengan angka 3. Kalau dilihat dari sumbu Y, dia lurus dengan angka 4. Berarti koordinatnya adalah 3,4. Ingat kalau menyebutkan titik koordinat itu dari sumbu X-nya dulu ya. Ini 3, angka pada sumbu X 3, angka pada sumbu Y 4. Satu titik lagi, titik B. Ingat, lihat dulu dari sumbu X, dia mengarah ke angka -5. Sumbu Y, dia mengarah ke angka 6. Berarti koordinatnya adalah -5,6. Titik C, lihat dari sumbu X. Sumbu X dia mengarah ke angka -8. Dengan sumbu Y dia mengarah ke angka -3. Berarti -8,3. Titik selanjutnya, titik D. Dari sumbu X dia mengarah ke angka 2. Dari sumbu Y dia mengarah ke angka -8. Berarti 2,-8. Ini titik koordinat.
Dulu sudah pernah belajar ya di kelas 7. Sekarang materi kita, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini slide yang tadi. Lihat, kalau kita menganalisis titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y, kalau koordinatnya 3,4. Kalau posisinya, posisi titik A dari sumbu X, lihat, titik A ke sumbu X, dia berapa kotak, berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Dia berjarak 4 satuan dari atau 4 kotak dari sumbu X. Kalau dari sumbu Y, 1, 2, 3. Dia berjarak 3 satuan atau 3 kotak dari sumbu X. Berarti kalau ditulis, titik A berjarak 4 satuan dari sumbu X dan berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Itu namanya posisi titik. Sekarang kita cari posisi titik yang B. Yang B ini posisi titiknya dia berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan dari sumbu X. Terus dari sumbu Y dia berjarak 1, 2, 3, 4, 5 satuan dari sumbu Y. Kalau titik C jaraknya kita hitung jarak dari sumbu X 1, 2, 3, berarti 3 satuan dari sumbu X. Dari sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jarak titik C berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 8 satuan dari sumbu Y. Titik D, jaraknya berapa dari sumbu X? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Sekarang kita perhatikan bedanya titik koordinat dan posisi titik. Nih, perhatikan yang koordinat titik A 3,4. Perhatikan posisi dari titik A berjarak 4 satuan dari sumbu X. Ini kalau ini Y-nya 3,4, ini kan X-nya 3, Y-nya 4. Ini berarti posisi titik pada titik koordinat ditulis dalam pasangan urut ini kan X, Y. Bilangan X ini menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y. Lihat, 3 satuan dari sumbu Y. Dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu terhadap sumbu X. Bilangan Y ini 4, jarak terhadap sumbu X. Lihat, semuanya sama. Berarti kebalikannya. Kalau di sini posisi Y-nya berarti 4 ini 4 satuan dari sumbu X, 3 ini adalah X-nya, 3 satuan dari sumbu Y. Terus ini ada 5 tapi ini 5. Ingat, jarak itu tidak ada yang negatif. Berarti kalau jarak semuanya positif. Lihat ini yang C. Berjarak 3 satuan dari sumbu X. Ini kan Y-nya nilainya min 3, di sini jaraknya 3 dari sumbu X. X-nya min 8, ini 8 satuan dari sumbu Y. Berarti posisi titik pada titik koordinat ditulis dalam urutan pasangan X, Y. Sedangkan kalau untuk jaraknya, bilangan X-nya ini menyatakan jarak titik dari sumbu Y dan Y-nya menyatakan jarak titik dari sumbu E. Itu bedanya ya. Dan yang terpenting jarak itu nilainya semua positif, tidak ada yang negatif. Lanjut. Yang ketiga, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu. Saya punya koordinat kartesius yang isinya sebuah peta dari sebuah desa yang ada perkemahannya. Ya. Ada perumahan, ada pos-pos 1, 2, 3, pos utama, pemakaman, kolam, dan lain-lain. Kalau kita disuruh menentukan posisi perumahan terhadap pos utama. Posisi perumahan terhadap pos utama berarti kita jalan dari pos utama ke perumahan. Ingat, jalannya itu mendatar dulu, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau jalannya ke kanan berarti positif, kalau jalannya ke kiri berarti negatif. Terus jalan ke atas ke bawah selanjutnya. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Lihat, posisi perumahan terhadap pos utama. Berarti dari pos utama kalau mau ke perumahan jalan kemana? Jalan ke kanan dulu, berapa kotak atau berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke kanan. Berarti nanti positif. Terus
1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Kalau ke atas berarti positif. Berarti posisi perumahan terhadap pos utama adalah 6,5. Ke kanan, ke atas. Positif ya. Kedua, tentukan posisi kolam terhadap pos utama. Berarti kita jalan dari pos utama ke kolam. Kemana dulu? Ingat jalan yang mendatar dulu. Dari pos utama ke kolam ternyata kita jalannya ke kiri 3 satuan atau 3 kotak. Kalau ke kiri berarti nanti negatif. Terus lanjutnya jalan ke bawah 3 kotak 1, 2, 3. Kalau ke bawah berarti negatif. Berarti posisi kolam terhadap pos utama adalah min 3, min 3. Selanjutnya, posisi pemakaman terhadap perumahan. Berarti dari perumahan kalau mau ke pemakaman jalan kemana? Ingat, jalan datar dulu. Ternyata dari perumahan ke pemakaman kita harus jalan ke kiri. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kotak ke kiri. Kalau kiri berarti nanti negatif. Terus jalan ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jalan ke bawah 7 kotak atau 7 satuan berarti nanti negatif. Jadi posisi pemakaman terhadap perumahan adalah min 11, min 7. Selanjutnya, posisi pos 3 terhadap tenda 2. Mana tenda 2? Ini tenda 2. Berarti dari tenda 2 kita ke pos 3. Jalan kemana dulu? Ingat, datar dulu. Kita jalan ke kanan 1, 2, 3 kotak berarti nanti positif 3. Terus jalan ke bawah 1, 2, 3, 4, 5 kotak ke bawah. Kalau ke bawah berarti negatif. Berarti 3, min 5. Mudah sekali bukan? Ini seperti bermain-main ya. Udah. Setelah menyimak video ini, ikuti perintah selanjutnya di Classroom Matematika kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.